Kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang. Semua ditangkepin aja. Gitu lah. Ya itu kan. Nih, saya silakan aja mau dimuat lah. SBY bukan orang sembarangan. Informasinya, kualitasnya dia cek satu persatu. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai kecuali PDIP. Semua mengeluh. Dia sudah mendengar langsung skenario dua pasang. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB PSKL kalau nggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu. Nah, gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang semakin hari semakin ngelunjak. Nggak tahu diri gitu. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Demokrat yang semakin hari semakin bergerigi. Ya karena setelah pernyataan SBY yang mengatakan ada tanda-tanda kecurangan pemilu tahun 2024, ini kader-kadernya, elit-elit partainya itu kemudian ngikut sama si SBY gitu. Meyakini seolah-olah pernyataan SBY itu adalah sebuah kebenaran dan fakta yang sudah terjadi. Padahal pemilunya belum. Gitu. Nah belakangan muncul videonya si Andi Arief yang mengatakan satu-satunya cara agar Puan Maharani bisa menang di Pilpres 2024 adalah dengan cara nangkep-nangkepin semua orang. Termasuk Anies Baswedan katanya. Ketua partai diancam-ancam. Buset. Ini logika apa ini? Logika sabu-sabu. Ya saya ngerti gitu ya. Andi Arief itu pernah terkena kasus sabu-sabu. Dan kayaknya emang pemakai kalau dilihat dari giginya. Pemakai kayaknya gitu ya. Nah cuma kan setahu saya efek sabu-sabu itu sementara gitu. Sehari apa 2 hari gitu ya. Gak nyampe bertahun-tahun kayak gini. Ini kalau Andi Arief ini ibarat HP. Ini layarnya udah kena. Efeknya permanen. Efek sabu-sabu. Mungkin pas make itu gak lewat hidung atau lewat mulut. Lewat telinga. Efek sabu-sabu. Ya karena gimana caranya kita melakukan pengancaman terhadap orang-orang yang nggak salah gitu. Apa iya semua pimpinan partai itu seburuk itu sehingga bisa diancam-ancam sama presiden atau pemerintah gitu. Saya nggak ngerti mana yang benar gitu ya. Tapi kalau benar semua partai itu bisa diancam, maka secara tidak langsung maka semua pimpinan partai itu seburuk itu. Ada kasusnya semua gitu. Sehingga bisa diancam-ancam. Bisa tangkep-tangkepin. Ya, tapi gimana caranya nangkepin orang-orang yang nggak punya kasus gitu ya. Seolah-olah ini kan logika Pak Jokowi itu begitu berkuasa sehingga bisa melakukan apa saja. Bisa ngancam semua orang, bisa nangkep-nangkepin gitu. Ya enggak lah menurut saya, karena aparat penegak hukum di Indonesia hari ini itu nggak sembarangan nangkep gitu. Anies aja yang udah 2 kali dipanggil KPK itu belum tersangka. Nggak tahu nanti kalau udah lengser gitu. Dan selain itu yang dari kader PDI Perjuangan juga kalau misalkan ada masalah, ada kasus hukum, itu juga ditangkep gitu. Karena kalau kemudian menggunakan logika Andi Arief yang seolah-olah penguasa itu begitu berkuasa hari ini gitu, maka nggak ada kader PDI Perjuangan yang bisa ditangkap mestinya gitu ya. Tapi ya ditangkap-tangkap juga kok kalau memang ada masalah gitu. Ini logika Andi Arief ini logika sabu-sabu, logika bergerigi. Atau dia sedang bercermin kepada eranya SBY gitu.
Karena dulu di era SBY memang pernah terjadi kayaknya kasus-kasus yang semacam itu. Sampai ada tumbalnya. Sampai ada orang mati gara-gara si Antasari gitu. Demi menangkap Antasari, demi memenjarakan Antasari supaya tidak melanjutkan kasusnya Ibas. Itu kan cerita di masa lalu gitu ya. Nah kalau hari ini kan presidennya sudah berbeda. Sudah bukan SBY, ini Pak Jokowi. Ini berbeda gitu. Gak bisa Pak Jokowi main ancam, kemudian main setting-setting kasus hukum gitu ya. Seperti sebelum-sebelumnya. Enggak lah. Jadi logika Andi Arief ini logika yang mana? Logika sabu, logika bergerigi, atau logika cermin kepada masa lalu? Silahkan kalian pilih gitu ya. Dan selain itu Andi Arief mengatakan bahwa SBY bukan orang sembarangan. Ya saya setuju gitu. Kalau SBY bukan orang sembarangan, saya setuju. Ya karena SBY ini berhasil melindungi Ibas. Ketika semua pengurus partai udah masuk ke dalam penjara, cuma Ibas yang nggak masuk sampai sekarang. Masih aman-aman aja gitu. Ini kalau orang sembarangan nggak bisa semudah itu men-setting, mengendalikan, menyembunyikan, melindungi si Ibas gitu. Ya jelas SBY bukan orang sembarangan. Lalu kemudian SBY juga bisa mengangkat anaknya AHY menjadi ketua umum partai hanya dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Cuma dalam waktu beberapa bulan daftar jadi kader, langsung jadi ketua umum. Bukan sembarangan. Bukan sembarangan SBY gitu. Ya karena kalau di partai lain susah gitu ya. Di Puan Maharani misalkan, Puan itu kurang apa? Udah jadi Menko, sekarang jadi ketua DPR RI, tapi belum bisa jadi ketua umum di PDIP. Nah AHY tinggal daftar beberapa bulan langsung jadi ketua. Jelas SBY bukan orang sembarangan gitu. Atau kader-kadernya yang sembarangan. Yang pokoknya nurut sama SBY gitu ya. Makanya Ibas bilang, wahai rakyatku. Rakyat dia semua tuh di Demokrat. Ya tapi sekali lagi logika bahwa pemerintah atau penguasa hari ini yaitu Presiden Jokowi bisa mengatur-ngatur seenaknya sendiri gitu ya. Ini logika yang nggak masuk. Apalagi kemudian Andi Arief mengatakan bahwa si SBY ini sudah bertemu dengan semua pimpinan partai politik kecuali PD Perjuangan katanya. Dan semuanya mengeluh. Mengeluh apa gitu? Mengeluh diancam, mengeluh skenario 2 pasang. Ya, kalau misalkan Pak Jokowi seberkuasa itu gitu ya. Kalau misalkan Pak Jokowi sekuat itu, daripada memasang 2 calon pasang presiden, lah mending 3 periode. Ngapain ngatur-ngatur 2 pasang gitu. Dan selain itu Pak Jokowi ini kan bukan ketua partai gitu. Lah terus gimana caranya komunikasi antara presiden dengan ketua partai? Itu kan nggak bisa, nggak masuk gitu. Kecuali misalkan Pak Jokowi ini sekaligus merangkap ketua partai seperti di zamannya SBY dulu gitu ya. Presiden merangkap ketua partai, itu zamannya SBY. Nah lagi-lagi Andi Arief kayaknya berkaca kepada masa lalu, bercermin dia gitu. Oh kalau Pak Jokowi itu bisa ngatur-ngatur, dikiranya Pak Jokowi ketua partai. Padahal bukan gitu. Nah kalau semua partai katanya ngeluh, ada settingan 2 pasang capres ketika didatengin sama si SBY gitu ya. Ini menurut saya mereka bukan ngeluh, mereka nggak mau nerima AHY aja. Itu loh maksudnya gitu ya. Jadi ketika SBY datang ke Surya Paloh, datang ke Prabowo gitu, datang ke Caimin dan Airlangga dan lain-lain gitu ya. Mereka kan tahu nih bahwa SBY pasti mau ngajuin AHY. Ayo dong AHY capres gitu kan. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Gitu mungkin cara nawarnya gitu ya. Nah ketua partai yang lain nih nggak mau gitu. Nggak Pak, nggak bisa. Soalnya kita sudah ada. Itu sih bukan diancam. Emang Demokratnya aja nggak laku. Lawang calonnya AHY. Coba calonnya Khofifah misalkan. Khofifah jadi ketua partai Demokrat. Mungkin masih bisa. Mungkin loh ya. Mungkin.
Nah kalau AHY mau dijual kemana juga nggak laku. Lawang di Jakarta aja kalah lah kok mau jadi calon presiden atau calon wakil presiden. Jadi ya demokratnya aja emang yang nggak ngerti, emang nggak logis cara berpikirnya gitu. Makanya kemudian jawaban-jawaban pimpinan partai itu ya nggak mau gitu. Oh sudah ada 2 pasang, kita nggak bisa. Itu mah menolak demokrat namanya. Lalu katanya SBY juga mendengar langsung dari orang yang mendengar dari mulut Presiden Jokowi yang mengatakan Pak Jokowi maunya itu 2 pasang saja. Sudah dicek katanya. Ada Ganjar, ada Anies. Enggak, Anies itu nanti kan masuk penjara. Seolah-olah itu dikatakan oleh Presiden Jokowi gitu ya. Ya kalau Anies masuk penjara itu nggak cuma Pak Jokowi kayaknya, kalau itu memang sebuah kebenaran gitu ya. Saya juga meyakini dan mengamini, semoga. Tapi sekali lagi gitu. Ini yang bilang bahwa Pak Jokowi maunya 2 pasang itu siapa gitu? Emangnya Pak Jokowi ini siapa? Lawang dia kan presiden, ngapain ngurus-ngurus urusan partai? Lawang Pak Jokowi katanya petugas partai, lah kok bisa mengatur semua partai? Itu kan artinya Pak Jokowi lebih ketua dari ketua. Sampai bisa ngatur-ngatur 2 pasang. Ya lucu lah logikanya Andi Arief ini ya, yang membuat Demokrat tuh semakin bergerigi, semakin nggak jelas gitu. Karena kalau dia bilang bahwa satu-satunya cara yang bisa membuat Puan Maharani menjadi presiden di Indonesia tahun 2024 adalah dengan nangkap-nangkapin semua orang. Pertanyaannya adalah apakah Puan sudah pasti bisa maju? Kan enggak juga. Belum gitu. Belum ada kepastian, belum ada pengumuman soal itu. Nah kalau malah Demokrat malah meyakini itu pasti terjadi. Tapi ya kalau informasi dari seorang Andi Arief yang katanya dari SBY, dengar langsung dari SBY, saya pikir info ini perlu kita cerna dan perlu kita teliti dengan benar-benar gitu ya. Bisa saja apa yang disampaikan oleh Andi Arief itu ada beberapa bagian yang benar gitu. Misalkan soal Anies Baswedan yang katanya akan bentar lagi masuk penjara. Itu kan kabar buruk bagi Nasdem gitu. Kalau kita mau nguji soal logikanya, misalkan Nasdem sudah ingin mengumumkan pencapresan Anies bulan November mendatang atau 2 bulan lagi, ini kan dia harus kejar-kejaran sama KPK. Nah kalau benar kalau Anies itu bentar lagi juga masuk penjara, ngapain Nasdem mengumumkan Anies gitu? Itu kan logika politiknya gitu ya. Ya tapi kalau beneran masuk, alhamdulillah juga. Tapi sekali lagi gitu. Seingat saya Pak Jokowi itu nggak pernah ngebahas orang-orang di luar dirinya gitu. Kalau Pak Jokowi bahas ya bahas soal negara, pemerintah, anggaran rencana pemerintah, program kerja gitu. Nah, kok ngurusin capres-capres ini apa? Loh Pak Jokowi bukan ketua partai gitu. Kalau pada akhirnya Pak Jokowi mendukung salah satu capres misalkan, ya wajar. Ya karena dia adalah bagaimanapun adalah kader PDI Perjuangan, sehingga nantinya gitu ya di Pilpres 2024 ya harus mendukung capres dari PDIP siapapun itu, entah Puan, entah Ganjar atau siapapun di luar itu gitu yang nantinya akan dipilih sama Ibu Mega. Tapi kalau Andi Arief mengatakan seolah-olah KIB itu bisa disetting, bisa dikendalikan gitu ya, itu terlalu buruk fitnahnya kepada semua partai gitu. Jadi dari pernyataan Andi Arief ini sebenarnya yang dirugikan bukan Jokowi gitu. Jokowi mah terlihat sangat berkuasa, ya asik aja gitu ya. Itu sama seperti teman-teman saya yang mengira atau kadang-kadang memfitnah saya ini sangat kaya raya, sangat berkuasa gitu ya. Ya saya aminin aja lah meskipun belum gitu, masih on the way gitu ya. Nah sama seperti Andi Arief gitu. Ketika dia memfitnah Jokowi seolah-olah bisa melakukan setting, bisa mengancam semua partai, ini kan menunjukkan betapa Pak Jokowi itu sangat-sangat kuat gitu. Sementara di sisi lain memfitnah semua partai seolah-olah mereka buruk sekali, punya kasus semua. Ya wajar kalau Demokrat jadinya nggak laku, lawang kelakuannya kayak gini. Udahlah nggak diterima, sekarang fitnahin semua partai. Padahal Demokrat nggak bisa berjalan sendiri, dia perlu koalisi gitu. Lah kok bisa-bisanya dia ngefitnah semua orang.
Ya mungkin Andi Arief mungkin masih itu ya, masih kena efek sabu atau efek yang bergerigi, tapi apa hubungannya bergerigi sama otak gitu ya? Yang bergerigi kan mukanya, bukan otaknya. Apa jangan-jangan otaknya juga kena? Ya, bagi saya, bagi Demokrat gitu ya, daripada kalian mengomentari partai lain yang katanya diancam-ancam dan sebagainya, ya lebih baik kalian itu mikirin ketua partai kalian yang kalau bicara, kalau debat masih ngafal. Yang kalau nulis pidato masih kayak anak-anak gitu. Itu yang harus kalian pikirin gitu. Yang kalau presentasi data-data dia nggak ngerti soal apa namanya angka-angka atau fakta-fakta yang sedang terjadi di Indonesia gitu. Pikirin itu. Daripada kalian ngurusin partai lain. Lawang Demokrat juga partai kecil gitu. Ngapain ngurus partai lain? Tapi ya sudahlah. Mungkin Demokrat memang sudah waktunya kita tenggelamkan sebentar lagi gitu, sehingga ya semoga pernyataan dari Andi Arief ini semakin membuat masyarakat sadar betapa buruk dan busuknya politik cara bermain politik orang-orang Demokrat. Dari SBY sampai bawahnya itu sama saja. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.